Halo, selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa. Bab 11, Arsal tidak suka dewa. Aku iri dengan burung di sana terbang bebas tanpa hambatan, sementara aku sudah menikah di umurku yang akan menginjak 19 tahun ini. Sebenarnya aku masih ingin kuliah dan bekerja untuk membanggakan orang tuaku, tetapi semua itu tinggal rencana. Ucap Dewa menatap dengan mata yang merah. Mas Supri menepuk punggung Dewa. Ia memang merasa kasihan dengan bocah ini. Dia sudah harus menjadi suami di saat umurnya masih muda. Bahkan Mas Supri yang hampir 30 tahun masih betah menjomblo. Jangan bersedih, mungkin ada berkah di balik semua ini. Dan lagi pula, sepertinya Nona juga menyukai Anda. Nona menyukaiku? Sepertinya tidak mungkin. Dia sangat cuek padaku. Jika yang begitu, aku cukup senang setidaknya pernikahan ini tidak hambar. Ucap Dewa sambil tersenyum. Setelah itu, Dewa segera berangkat bekerja. Hari ini dia berangkat lebih awal karena harus membantu membuka restoran. Setelah berganti pakaian dan menyisir rambutnya, ia bergegas ke restoran dengan diantar Mas Supri. Walau dia kini sudah diperlakukan seperti tuan muda, tetapi ia harus ingat jika dirinya harus kembali ke asalnya setelah kembali nanti. Setelah itu, ia masuki mobil mewah dan Mas Supri melajukan mobilnya menuju ke restoran. Sedari tadi, Dewa hanya melamun buat Mas Supri heran. Kenapa Dewa? Tanya Mas Supri. Dewa menghela nafas. Ia menatap wajah Mas Supri dari spion atas. Pengantin yang mengenaskan sepertinya cuma aku doang. Sudah punya istri cuek, mau makan pun harus pakai drama dulu. Belum dapat jatah malam pertama, ucap Dewa. Mas Supri tertawa, bocah itu ternyata adalah pria yang normal. Dewa hanya terheran melihat ekspresi supirnya. 20 menit kemudian, mereka sudah sampai di depan restoran. Dewa segera turun dan tidak lupa menyuruh sang supir menjemputnya lagi nanti malam. Dewa langsung masuk dan melihat Papa Nisa dan Nisa sudah bersiap membuka restoran. Selamat pagi semua, ucap Dewa. Pagi juga. Oh ya Dewa, tugasmu mengelap meja dulu, ucap Papa Nisa. Dewa menganggukkan kepala lalu segera mengelap meja. Nisa dengan modus mendekatinya dan berbasa-basi mengajaknya mengobrol. Nisa melihat senyuman manis dan lesung pipi dari Dewa membuatnya berbunga-bunga. Andai saja dia bisa merebut hati Dewa, betapa senangnya dia. Dewa, kenapa kau gak kuliah saja? Tanya Nisa. Mungkin 2 tahun lagi aku bisa kuliah. Nisa mengerutkan dahi. Kenapa harus nunggu 2 tahun lagi? Dewa tersenyum. Ia menggelengkan kepala. Tidak mungkin dia bilang jika dirinya sudah menikah dan harus menafkahi istrinya. Papa Nisa melihat putrinya yang asik mengobrol dengan Dewa. Dia tersenyum. Sepertinya ia harus menjodohkan Nisa dan Dewa. Setelah semua meja dilap, Dewa bisa beristirahat sejenak sambil menunggu pelanggan datang. Sedari tadi ponselnya bergetar, tetapi dia tidak berani mengangkat karena sedang bekerja. Dewa memilih mematikan ponselnya dan melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Nona merasa geram karena bocah itu tidak mengangkat teleponnya. Di ruangannya, ia memegangi kepalanya karena sang ayah mendadak mengajaknya makan siang bersama keluarga besar. Arsal, nanti kau langsung jemput Dewa saat jam istirahat tiba, ucap Nona. Baik Nona. Nona masih kepikiran kejadian kemarin. Ia masih takut jika Dewa masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya. Bagaimanapun, Dewa adalah suaminya. Dia tidak ingin ada perselingkuhan selama kontrak pernikahan sedang berlangsung. Nona, Tuan Altaf sepertinya masih mengharapkan Anda, ucap Arsal. Nona meletakkan ballpointnya. Dia menghela nafas panjang. Kekecewaan kepada Tuan Altaf masih menjalar di seluruh pikirannya. Kenapa Tuan Altaf saat itu tidak datang ke pertemuan mereka? Nona sendiri pun tidak tahu jika ini adalah pernikahan politik bersama Tuan Altaf.
Tetapi sifat Nona yang memilih profesional dalam pekerjaannya harus menyetujui perjodohan ini walau pada akhirnya Tuan Altaf mengkhianatinya sendiri. Jangan bicarakan Altaf, itulah sebabnya jika dia bertindak semaunya sendiri. Nona melirik ponselnya. Dewa bahkan tidak menelpon dia kembali, membuat Nona semakin kesal. Yang harus kita pikirkan adalah Dewa. Bocah itu masih labil, apalagi dia dikelilingi gadis cantik, ucap Nona. Anda mengkhawatirkan Dewa? Tanya Arsal. Nona langsung tergagap dan langsung menyuruh Arsal kembali ke ruangannya. Wajah Arsal seketika kecewa. Dia memang tidak menyukai Dewa. Arsal kembali ke ruangannya. Dia melihat wajah Nona dari balik tembok kaca yang menyekat antara ruangannya. Dia sangat menyukai Nona, tetapi dia sadar jika hubungannya adalah sebatas atasan dan asisten pribadi. 6 tahun sudah kita bersama, Nona. Andai saja Anda melihat saya sebentar, pasti Anda bisa melihat cinta yang saya tulus untuk Anda. Dewa sedang membawa baki makanan dari dapur. Saat akan melangkah keluar, seolah bajunya ditarik oleh seorang. Tanpa menengok, dia menyuruh orang itu melepaskannya. Jangan begitu, aku sedang membawa makanan, jika jatuh bagaimana? Cepat lepaskan bajuku, ucap Dewa. Dewa mencoba melangkah lagi, tetapi bajunya masih ditarik oleh seorang. Hei, jangan bercanda, aku harus segera mengantar makanan ini. Nisa yang melihat dari jauh hanya terheran. Dia langsung sadar jika Dewa berbicara sendiri. Senyuman mengembang dari sudut bibirnya. Dia langsung menghampiri Dewa. Dewa, kenapa? Tanya Nisa. Dewa akan menjawab, tetapi jemari Nisa langsung menutup mulut Dewa. Tangan Nisa yang lainnya melepaskan baju Dewa yang menyangkut di handle pintu. Jadi dari tadi nyangkut? Tanya Dewa malu. Nisa menganggukkan kepala. Ya udah, segera antar makanan itu. Siap, Ibu Bos. Nisa tersenyum memperhatikan pria idaman yang sekarang bekerja bersamanya. Sampai suatu ketika, pria tampan berjas datang dan langsung menghampiri Dewa. Hei kau, Nona menyuruhmu untuk datang kantornya, ucap Arsal. Dewa menatap Arsal. Dia langsung berjalan meninggalkan Arsal. Arsal langsung mencegahnya. Jangan membuatku untuk menyeretmu masuk ke mobil. Dewa menepis tangan Arsal. Ia merasa tidak suka dengan perlakuan Arsal kepadanya. Kau tidak lihat jika aku sedang bekerja? Tanya Dewa. Arsal melihat jam tangan mahalnya. Dia langsung menyunggingkan senyuman. Kurang 15 menit lagi kau istirahat. Dia menghela nafas. Mau kurang 15 menit pun belum jatahku untuk beristirahat. Aku di sini kerja ikut orang, bukan milik sendiri. Dan tidak bisa seenak jidat pulang, ucap Dewa. Arsal tersenyum kecut. Ia menarik kursi lalu berduduk dengan kaki yang diangkat ke atas meja. Dia dengan angkuhnya menatap Dewa. Bawakan aku cemilan dan jus jeruk. Kau masih ada waktu 15 menit kan? Ucap Arsal. Dewa mendengus. Ia langsung berjalan menuju dapur untuk menyerahkan kertas pesanan Dewa. Dewa menunggu sekalian dan menatap Arsal yang tersenyum menyeringai ke arahnya. Kenapa? Dia seolah tidak menyukaiku. Bikin kesal saja. Setelah pesanan siap, Dewa segera menyerahkannya ke meja Arsal. Ini camilan dan jus jeruknya. Selamat menikmati, ucap Dewa. Tunggu, jus jeruk ini tukar saja dengan jus mangga. Dewa langsung mengambil jus jeruk itu, lalu dengan rasa sabar kembali ke dapur lagi. Arsal merasa senang bisa mengerjai bocah mengesalkan itu selagi tidak ada Nona. Autor lagi sibuk mau terbitin buku, jadi belum bisa update tiap hari. Awal bulan mungkin sudah update normal lagi. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.